Bagaimana menguji normalitas dengan 2 data atau 3 data dengan menggunakan SPSS? Akan saya tunjukkan caranya, yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan file atau data yang akan kita olah. Lalu, pastikan data yang kita olah tersebut sudah diubah menjadi data kuantitatif. Nah, gimana caranya? Akan saya tunjukkan. Yang pertama, kita akan coba buka filenya terlebih dahulu. Di sini pastikan filenya berbentuk SPSS atau sebelumnya mungkin Excel agar mudah untuk kita buka di SPSS-nya. Lalu klik open. Nah, di sini data yang akan kita olah bersama adalah data yang sudah kita ubah dalam bentuk kuantitatif. Sekarang, bagaimana cara menguji normalitasnya? Nah, kita coba dulu dengan yang 2 data, yaitu klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Nah, di sini kita pilih variabel mana yang akan kita uji normalitasnya. Teruntuk data yang akan saya olah ini yaitu tentang gender. Jadi gender itu ada perempuan dan laki-laki. Di sini kita masukkan dulu total, kita klik ke dependent list, kita klik tanda panah. Nah, lalu di factor list kita akan memasukkan variabel gender. Oke, kita klik, kita masukkan ke factor list. Lalu klik plots. Nah, di sini jangan lupa diklik histogram dan normality plots with testnya. Jika sudah dicentang, yang lain kita biarkan saja. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah ada hasil yang diolah oleh SPSS berdasarkan data yang sudah kita masukkan. Sebagai informasi, untuk menguji normalitas itu ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah visual. Nah, visual ini bisa dalam bentuk histogram, bisa juga berbentuk QQ plots. Bagaimana cara membacanya? Data ini normal atau tidak? Jika pada gambar visual pada gambar atau visual histogram, kita bisa lihat grafik yang histogram yang ditunjukkan itu berbentuk lonceng terbalik, di mana min-nya adalah 75,47, itu berarti posisinya di tengah, itu berada di posisi paling tinggi. Maka data ini bisa dikatakan normal. Lalu bagaimana cara membaca visual QQ plots? Jika bintik-bintik atau bulatan ini semakin mendekati garis, maka semakin normal data tersebut. Lalu, cara yang kedua, untuk membaca uji normalitas itu dengan cara uji statistik, yaitu dengan Kolmogorov, Smirnov, ataupun Sapirowicz. Nah, kali ini kita fokuskan untuk dengan melakukan uji normalitas dalam bentuk uji statistik. Jadi, akan kita gunakan test of normality ini. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan data yang ada pada tabel ini? Bisa dengan cara kita pindahkan terlebih dahulu tabel test of normality ini ke dalam Microsoft Word. Kita copy dulu, lalu kita buka Word. Oke, kita pastekan. Nah, sudah masuk di sini. Di sini, mana yang akan kita gunakan? Kolmogorov, Smirnov, atau Sapirowicz? Karena di sini jumlah sampel itu ada yang kurang dari 50, yaitu sampel laki-laki, maka kita akan menggunakan Sapirowicz karena sampel berjumlah kurang dari 50. Jika lebih dari 50, maka kita gunakan Kolmogorov, Smirnov. Jadi,
tabel Kolmogorov-Smirnov ini kita hapus saja karena tidak kita butuhkan. Oke, kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu, bagaimana cara kita membaca atau menginterpretasikan hasil dari uji normalitas dua data dari gender perempuan dan laki-laki ini, yaitu dengan cara kita lihat signifikannya. Di sini signifikan yang tertera itu adalah 0,379 dan pada gender laki-laki signifikannya adalah 0,988. Di mana jika lebih dari 0,05 maka dikatakan uji normalitasnya normal. Jadi bisa kita tuliskan di sini berdasarkan uji normalitas menggunakan Sapiro-Whorf. Tadi kenapa kita menggunakan Sapiro-Whorf? Karena sampel kita ada yang berjumlah kurang dari 50. Peneliti melaporkan data ketergantungan mahasiswa menggunakan ChatGPT karena data yang kita olah tadi adalah data yang saya ambil mengenai ketergantungan mahasiswa menggunakan ChatGPT dalam mengerjakan tugas. Terdistribusi secara normal antara responden mahasiswa laki-laki dengan kita kasih dengan sig sama dengan di sini signifikan dari laki-laki itu adalah 0,988. 0,988. Lalu dan responden mahasiswa perempuan dengan sig sama dengan 0,379. Titik. Hasil distribusi data tersebut dapat divisualisasikan dengan histogram di bawah ini. Tadi dari yang sudah kita olah pada SPSS itu ada histogram. Nah, itu bisa kita copy pastekan di dalam hasil penelitian kita, baik itu dalam jurnal, artikel, ataupun dalam tesis kita. Nih, kita coba copy, lalu kita buka lagi Word kita pastekan. Nah, seperti ini. Jadi, jika kita menampilkan dua cara membaca normalitas seperti ini, maka pembaca akan mudah untuk membaca hasil dari penelitian kita. Jadi di sini ada uji statistik yang kita tampilkan, lalu juga ada visual yang kita juga sajikan begitu. Nah, bagaimana cara menguji normalitas 3 data? Kita coba. Caranya tidak jauh berbeda dengan yang 2 data, tinggal kita harus tahu dulu variabel mana yang akan kita uji normalitas 3 datanya. Caranya sama, yaitu dengan klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu klik explore. Nah, di sini totalnya kita tetap saja karena total ini hasil dari keseluruhan jawaban. Lalu di faktor listnya yang kita ganti, karena gender ini tadi 2 data, kita ganti dengan yang 3 data, yaitu di mengajar.
Plots-nya kita cek dulu, oke, masih dengan settingan yang pertama, jadi tidak perlu ada yang kita ubah. Lalu kita oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Oke, ini masih yang lama sepertinya. Kita keluarkan dulu yang dua data. Kita ulangi lagi, analyze, lalu descriptive statistic, explore. Nah, oke. Nah, sekarang sudah muncul yang 3 data. Di sini kalau tadi saya ingin melihat bagaimana ketergantungan penggunaan ChatGPT bagi laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang saya ingin melihat bagaimana ketergantungan penggunaan ChatGPT pada mahasiswa yang mengajar di pendidikan dasar, di pendidikan menengah pertama, dan di pendidikan menengah atas. Maka ada 3 data yang ingin kita lihat normalitasnya. Nah, seperti pada data yang kedua tadi, hasil yang SPSS sajikan ke kita juga ada yang berbentuk statistik dan berbentuk visual. Di sini juga ada skewness dan kurtosis jika Bapak Ibu ingin gunakan, jadi sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan data yang sudah kita peroleh ini? Kita buka Word kita dulu. Oke. Kita copy terlebih dahulu tabel test of normality-nya. Kita pastekan. Nah, karena jumlah sampelnya sama dengan yang sebelumnya, dan ini semuanya berada di bawah 50, maka kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Jadi Kolmogorov-Smirnov-nya kita hapus saja karena tidak kita butuhkan. Karena jika kita tetap pertahankan, maka dikhawatirkan pembaca hasil penelitian kita akan bingung dengan kenapa ada Kolmogorov-Smirnov-nya yang ditampilkan begitu. Nah, sekarang sudah sesuai. Lalu bagaimana cara kita menginterpretasikan data tersebut? Yaitu dengan cara berdasarkan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Karena tadi sampel kurang dari 50 ya Bapak Ibu. Peneliti melaporkan bahwa data ketergantungan mahasiswa menggunakan ChatGPT dalam mengerjakan tugas terdistribusi normal. Kenapa kita bisa bilang di sini terdistribusi normal? Karena signifikannya lebih dari 0,05. Makanya dapat kita katakan bahwa data sampel terdistribusi normal. Jadi terdistribusi normal antara mahasiswa pengajar di pendidikan dasar buka kurung signifikannya sama dengan 0,172. Lalu mahasiswa pengajar di pendidikan menengah pertama dengan signifikan sama dengan 0,873 dan mahasiswa pengajar
di pendidikan menengah atas dengan signifikannya sama dengan 0,510. Oke. Data hasil distribusi data tersebut dapat divisualisasikan dengan histogram di bawah ini. Oke. Jadi kita bisa lihat hasil dari olahan SPSS tadi. Di sini ada histogram pendidikan dasar, histogram menengah pertama, dan histogram pendidikan menengah atas. Jadi silakan Bapak Ibu copy saja histogramnya. Nanti dapat Bapak Ibu beri keterangan. Histogram pertama adalah histogram dari variabel pendidikan dasar, lalu ada yang pendidikan menengah pertama dan pendidikan atas begitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Silahkan mencoba.